Nah, setelah kita berhasil membuat kelas dan membuat sebuah objek, kita akan lanjut bagaimana kita membuat operasi dari atribut-atribut yang ada dalam sebuah objek. Kita coba hapus dulu bagian ini, kita akan tetap pertahankan bagian ini. Nah, kita coba print dulu ya. Misalnya kita mau print nama bendanya, maka kita akan ketik print benda 2 nama seperti ini, dan akan terprint misalnya Samsung. Saya akan coba clear dulu. Nah, kira-kira gini, Samsung akan terprint. Atau kita bisa kasih petik nama benda titik 2 koma. Oke, supaya lebih kelihatan ya, nama benda Samsung. Lalu kita akan print lagi misalnya harga benda seperti ini. Harga benda 2 juta. Lalu print jumlah benda, misalnya banyaknya, kita akan print jumlah seperti ini. Lalu kita akan hitung print total harga, gitu ya. Total harga kita bisa print seperti ini. Nah, hasilnya ketika kita print seperti ini, maka total harga akan didapatkan dari harga si benda dan jumlahnya lalu dikali, gitu ya. Di sini harganya 2 juta, banyaknya ada 4, maka total harga di situ adalah 8 juta. Nah, ketika kita sudah menggunakan OOP, kita bisa membuat sebuah metode untuk membantu kita melakukan sebuah perhitungan antar atribut yang ada di benda dengan membuat sebuah fungsi yang ada di dalam kelas. Kita sebut sebagai, lebih sering disebut sebagai metode. Tadinya kita buat di sini pas ya, karena kita belum membuat metode apapun. Sekarang pasnya kita hapus, kita buat sebuah fungsi, misalnya hitung total harga, gitu ya. Total harga dari sebuah benda. Nah, di metode total harga ini nanti akan mengembalikan atau mereturn nilai. Returnnya adalah harga benda dikali dengan jumlahnya. Otomatis dia harus menerima 2 buah argumen, yaitu kita sebut saja mungkin X, Y, di mana X itu adalah harga bendanya dan Y adalah jumlah bendanya, gitu. Namun di OOP, di Python, apabila kita tidak menyebutkan seperti ini ya, kita tidak membuat sebuah argumen apapun, maka sebenarnya ketika kita memanggil total harga, maka ada sebuah argumen yang dilewatkan ke dalam metode tersebut, gitu. Kita bisa cek seperti ini. Kita coba untuk memanggil metode ini dengan cara mengetikkannya di sini, misalnya benda 2 titik total harga, gitu ya. Kita akan lihat, nah, dapat kita lihat di sini bahwa ada error. Errornya adalah diberikan 0 argumen, 0 positional argumen, tetapi 1 was given, gitu ya. Jadi sebenarnya si total harga membutuhkan 1 buah
argumen di dalam ketika dia dipanggil gitu. Argumen itu adalah self. Jadi kita akan selalu membuat self sebagai argumen awal dalam sebuah metode yang ada di kelas gitu ya. Oke, selain argumen si self tadi, kita juga bisa buat X dan Y, atau kita bisa buat harga dan jumlah, yang mana nanti nilai returnnya adalah harga dikali jumlah, kira-kira seperti itu. Jadi kita punya sebuah metode bernama total harga, yang mana di sini ada 3 argumen dalam metode atau parameter ya, self, harga, dan jumlah gitu. Dan returnnya adalah harga dikali jumlah. Untuk menguji cobanya, kita bisa menggantikan print yang paling terakhir ini dengan memanggil metodenya tadi. Jadi benda 2, kita ketik dulu ininya, total harga titik 2, benda 2 total harga, lalu kita berikan argumennya yaitu benda harga dan benda 2 jumlah gitu. Lalu kita lihat hasilnya. Nah, bisa dilihat ya, total harganya sama seperti tadi, bisa dihitung, yaitu 8 juta dari perkalian benda 2 titik harga dan benda 2 titik jumlah. Bagaimana kalau kita mau buat satu benda lagi? Bisa saja, kita tinggal buat benda 3 sama dengan benda ya, lalu benda 3 nama laptop, benda 3 harga misalnya 1 juta, benda 3 warna hitam, benda 3 jumlahnya ada 2, lalu kita bisa print kita ikuti saja ya autocomplete dari botnya. Benda 3 nama, benda 3 harga, banyaknya benda 3 jumlah, lalu total harga sama tadi caranya, benda 3 nama objeknya, titik total harga yaitu nama metodenya yang ada di atas, lalu argumennya atau parameter yang kita berikan ada 2, yaitu harga, benda 3 harga dan benda 3 jumlah gitu. Hasilnya adalah demikian. Ini ada Samsung 2 juta 4, total harganya menjadi 8 juta, laptop harganya 1 juta, banyaknya 2 jadi 2 juta. Kita juga bisa mungkin menambahkan benda-benda selanjutnya, tapi silakan dicoba sendiri, dan di playlist atau video selanjutnya kita akan coba membuat sebuah konstruktor seperti itu. Semoga bermanfaat.